إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat. Yang mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan ke hari bahan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para hadirin. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang ada di dunia ini pasti menginginkan kehidupan di dunia yang baik dan menginginkan kehidupan di akhirat yang baik, serta dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, rakyatkah dia, pejabatkah dia, atau presidenkah dia, pasti menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat yang baik. Sebagaimana doa yang sering kita baca, yang lebih dikenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik. Ini doa yang sering kita baca, yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesemuanya itu bisa kita dapatkan apabila kita iringi dengan niat dan usaha. Tidak hanya berpangku tangan ingin dunianya bahagia, harus ada doa dan ikhtiar. Begitupun untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada 3 pemahaman tentang doa sapu jagat ini. Yang pertama adalah apabila kita menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat yang baik, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya dan rezekinya kepada kita. Namun bila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah amatlah pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, maka azabku amatlah pedih. Dari ayat Al-Quran tadi jelas kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, kita harus manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat harta, kita harus manfaatkan untuk kita keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat panjang umur, maka kita harus manfaatkan untuk sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat pasti kita dapatkan. Yang kedua adalah apabila kita menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat yang baik, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja kita berada. Ketika sedang di jalankah, atau sedang di kantorkah, atau di tempat pekerjaan kita, atau di tempat yang sehari-hari kita beraktivitas, hendaknya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atul hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khulqin hasan." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, serta iringilah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Tidak ada kegelisahan di dalam hati kita. Namun di zaman saat sekarang ini banyak orang yang timbul kegelisahan dalam hatinya karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari harta mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melupakan, tidak mengenal lagi mana yang halal dan mana yang haram. Hak-hak orang lain dirampas, rakyat-rakyat kecil ditindas dengan kekuasaan dan kedudukan jabatan mereka, sehingga menimbulkan kegelisahan selalu di dalam hati mereka. Maka dari itu, iringilah setiap perbuatan, setiap aktivitas kita dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini hanya sebentar. Hidup ini sangat sementara. Hidup ini sangat singkat. Maka sesingkat apakah kita hidup di dunia ini? Apakah hitungan detik waktu yang tersingkat kita hidup di dunia ini? Maka menurut mereka para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka para kekasih, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup yang tersingkat di dunia ini adalah satu kali hembusan napas mereka. Karena hembusan napas orang yang tergesa-gesa bisa lebih cepat dari hitungan detik, bisa lebih cepat dari hitungan milidetik. Karena dari itu mereka para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, setiap hembusan napas mereka adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan napas mereka adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hembusan napas mereka adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apabila kita menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat yang baik, banyak bersabar dalam hal apapun. Di dalam hal kita mendidik anak-anak kita, di dalam hal pekerjaan kita, di dalam hal usaha atau perdagangan kita, di dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kita menuntut ilmu,
haruslah banyak-banyak bersabar dalam hal apapun. Karena orang yang sabar disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para hadirin. Untuk kesimpulan khutbah yang singkat ini adalah apabila kita menginginkan kehidupan di dunia yang baik dan di akhirat yang baik, yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersabar dalam hal apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirat nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا واعلموا أن الله أمر فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم فد عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والسدائر والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Ya, khutbah ini sudah cukup bagus. Khutbah pertama maupun khutbah kedua. Iya. Sini aja dulu dari ngobrol-ngobrol. Cuma ada sedikit tuh di depan di atas pandangannya teh jangan karena itu kebiasaan nanti begitu terus. Iya emang.